salam jumpa dalam segmen Inspirasi Kreatif. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, bekerja sesuai dengan minat dan bakat sungguh merupakan harapan dan dambaan setiap orang. Namun, menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, kurang lebih ada sekitar 7,86 juta pengangguran di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada sekian banyak orang yang menganggur? Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah lapangan pekerjaan itu tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Hanya mereka yang memenuhi kualifikasi tuntutan dari lembaga pencari kerja bisa diterima. Dan inilah peluang yang kiranya bisa ditangkap oleh lembaga-lembaga yang membuka kegiatan kursus, pelatihan untuk mengasah skill dan kemampuan. Gereja pun hadir untuk menjawab kebutuhan ini. Salah satunya adalah lewat Kongregasi Salesian Don Bosco. Kongregasi ini membuka balai latihan kerja Salesian Don Bosco di daerah Tiga Raksa. Apa yang mendorong kongregasi ini membuka pelayanan balai latihan kerja? Apa fasilitas-fasilitas yang disediakan? Dan bagaimana minat dari masyarakat sekitar? Kita akan berbincang-bincang dengan Pastor Advent SDB. Beliau adalah Direktur Balai Latihan Kerja Salesian Don Bosco. Apa kabar, Pastor? Baik, sehat-sehat di sini. Iya, baik. Luar biasa, Pastor. Nih tempatnya begitu bagus, luar biasa. Kami melihat bangunannya begitu lengkap, Pastor. Ya. Fasilitas-fasilitasnya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kita adalah apa yang mendorong Kongregasi Salesian Don Bosco membuka balai latihan kerja ini di sini? Untuk pertanyaan seperti ini tidak bisa lepas dihubungkan dengan sejarah Don Bosco sendiri, ya, bahwa kami para SDB, anak-anaknya Don Bosco punya mimpi membawa semangat Don Bosco itu ke seluruh dunia, bukan saja untuk orang muda Katolik tapi orang muda dimanapun. Don Bosco mencintai orang muda dan dia tumbuh besar di zamannya, mencoba memberikan solusi kepada orang muda yang ada di Turin pada saat itu, di tengah revolusi industri, di mana mereka dipekerjakan oleh para investor dengan semena-mena begitu, ya, berapa belas jam untuk kerja. Nah, begitu juga di sini kami melihat waktu awal dibangun banyak sekali pabrik berdiri, tapi kemampuan orang-orang sumber daya manusia di sini tidak mencukupi untuk bisa bekerja sesuai dengan tuntutan. Maka kami berharap waktu itu sampai sekarang juga masih untuk bisa melengkapi orang muda supaya mereka punya keterampilan, siap masuk dunia kerja itu dengan keterampilan yang mumpuni. Jangan sampai mereka tidak punya keterampilan, akhirnya tenaga mereka digunakan secara semena-mena oleh yang punya dana begitu, atau yang punya dunia kerja, supaya ada simbiosis mutualisme antara pekerja dan juga yang mempunyai lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi pada umumnya kami buka di sini bukan saja untuk orang Katolik tapi untuk seluruh anak muda yang ada di sini. Jadi memang di sini mayoritas bukan Katolik tapi siapa saja, karena syaratnya bukan Katolik, syaratnya adalah orang muda. Sejak kapan itu BLK ini dibuka, ya, Pastor? BLK dibuka itu kurang lebih tahun 2022 pertengahan. 2002 pertengahan. Karena mulai dibangun dari tahun 2000, lalu selesai 2001 atau 2002 langsung dibuka. Dengan kursus motor, komputer, las, dan bubut adalah kursus-kursus yang pertama-tama kami buka. Tadi sudah disebutkan beberapa jenis kursus yang
tersedia di sini. Ada mekanik, bengkel motor, bubut. Apakah ada kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan keterampilan lain yang ada di sini, Pastor? Ya, secara umum di BLK ini terbagi menjadi 2 jurusan utama, teknik dan komputer. Di bidang teknik itu ada otomotif, motor, lalu ada bubut, milling di dalamnya juga termasuk, ada las, lalu ada teknik AC, AC ruangan, begitu juga listrik, biasanya satu paket. Lalu di bidang komputer itu ada Microsoft Office dasar mulai dari Word sampai Access. Lalu ada desain grafis, Photoshop, Corel Draw sampai AutoCAD. Nah, jadi kami menawarkan kursus-kursus seperti itu di sini. Nah, dengan adanya banyak atau jenis kursus-kursus ini, siapa saja yang menjadi tenaga-tenaga pengajar atau instruktur di sini, Pastor? Dan apakah ada juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar sini? Tenaga pengajar kami biasanya datang dari alumni-alumni. Kami tidak mengambil dari luar, kecuali dulu memulai awal itu tentu kami kursuskan dulu khusus. Tapi setelah itu sampai sekarang yang menjadi pengajar adalah alumni kami yang sudah magang juga. Contohnya di BCA, komputer itu kami menjalin kerjasama dengan BCA. Jadi para instruktur pun sudah semua mengalami proses magang itu. Jadi tahu dunia kerja seperti apa di luaran sana, terutama mempersiapkan anak-anak yang masih kursus ini untuk masuk dunia kerja. Atau di bidang las dan bubut pun sama. Biasanya kami menarik siswa-siswa yang sudah selesai kursus di sini, sudah memiliki pengalaman kerja, dan akhirnya menjadi tenaga pengajar di sini. Ya. Lalu kalau dibilang ada berapa banyak yang menjalin kerjasama, sebenarnya banyak, tapi yang konstan sampai sekarang adalah BCA. Ya, BCA menerima lulusan komputer dari tempat kami. Biasanya mereka magang di BCA itu selama 1 tahun. Tentu masih ada dalam tahap penyeleksian yang cukup ketat sampai akhirnya bisa diterima di BCA ini. Begitu. Selebihnya ada bengkel-bengkel atau pabrik-pabrik yang mau menerima teknisi motor kami atau teknisi bubut kami atau teknisi las kami. Memang karena peminatnya sedikit, jadi kerjasama itu agak sedikit sulit untuk dilaksanakan karena tentu dari pihak perusahaan atau pihak bengkel mau ada kesinambungan, ya. Karena peminatnya sedikit, kerjasama itu sedikit terhambat sebenarnya. Begitu. Berkaitan dengan jenis-jenis kursus atau jenis-jenis pelatihan keterampilan yang tadi sudah disebutkan oleh Pastor tadi, BLK ini menyediakan fasilitas apa saja, Pastor? Ya, BLK kami menyediakan lab komputer. Di tempat kami ini ada 5 lab komputer yang di dalamnya bisa menampung sekitar 12 sampai 13 orang sebenarnya. Untuk bisa kursus dalam 1 jam pertemuan begitu. Lalu untuk sepeda motor kami punya bengkel untuk sepeda motor tersendiri berserta dengan motor-motor yang harus dibongkar pasang. Begitu juga di las dan bubut punya alat-alat yang cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, salah satunya di las itu kami punya alat untuk las CO2, las argon, dan beberapa jenis yang lain. Kiranya itu cukup memadai, jadi anak-anak kursus itu tidak perlu bawa laptop atau bawa motor sendiri untuk dibongkar. Tinggal datang, bawa diri, siap untuk kursus. Dengan fasilitas yang begitu memadai, gedung, alat-alat dan sebagainya, sebetulnya subjek sasaran yang diharapkan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di BLK ini siapa, Pastor? Ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sasaran kami adalah orang muda. Jadi syarat utama tentu orang muda. Tidak tertutup kemungkinan mereka yang sudah cukup senior, tapi pertama-tama dan terutama tentu para orang muda ini. Karena mereka mau masuk ke dunia kerja, supaya mereka punya keterampilan yang mumpuni. Ya. Jadi siapa saja, tidak ada batasan agama, suku, atau tinggi badan atau apa. Yang penting mereka punya kemampuan, punya kemauan, dan didukung oleh orang tua, kami menerima.
Ini berkaitan dengan bagaimana fasilitas dan keberadaan BLK ini semakin dikenal banyak umat, banyak kalangan dan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Pastor Advent dan staf yang ada di sini supaya keberadaan tempat pelatihan ini bisa dikenal oleh banyak orang, Pastor? Dengan majunya teknologi sekarang ya, berkembangnya sosial media juga, kami berusaha untuk masuk juga ke sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kami belum hadir di TikTok ya, masih beradaptasi karena hampir semua instruktur itu bukan lahir di zaman TikTok begitu ya. Tapi kami mulai merambah ke sana pelan-pelan begitu untuk memperkenalkan secara lebih luas. Kami juga melayani tanya jawab lewat Google Business contohnya, karena kami rasa menurut riset kami Google Business cukup membantu kami untuk mempromosikan ya, lewat rating, lewat pencarian kata di Google itu cukup membantu. Selain yang masih terus kami lakukan adalah door to door, memberikan brosur ke jalan atau ke sekolah. Ya, itu cukup membantu juga pengenalan orang-orang di sekitaran supaya lebih tahu bahwa ada loh BLK Don Bosco. Kalau untuk secara lebih luas ya, memang mimpi saya juga, tapi kami juga harus mempersiapkan tempat. Karena kalau dari tempat jauh tentu harus memiliki penginapan, akomodasi. Jadi kami masih mempersiapkan diri untuk memiliki akomodasi yang pas. Kalau dari gereja luar Pulau Jawa atau luar Tangerang itu mau datang kursus dan menginap di sini. Jadi itu mimpi yang saya mau supaya bisa dikenal lebih banyak orang. Datang itu bukan cuma dari sekitaran Tangerang atau Tiga Raksa ini, tapi dari mana-mana supaya bisa membantu banyak orang muda di Indonesia. Ya. Kami juga sangat terbuka untuk gereja pada umumnya. Contohnya kami sudah memulai kerjasama dengan ASAK di paroki Santa Odilia, ya mereka mulai mengkursuskan anak-anaknya di sini. Begitu juga dari seksi PSE yang mau memulai untuk mengkursuskan mereka yang kurang mampu di lingkup paroki supaya bisa membantu keluarga-keluarga ini kursus dan akhirnya punya pekerjaan yang baik begitu. Dalam setiap jenis pelatihan atau setiap jenis kursus, apakah ada kompetensi-kompetensi khusus yang diharapkan mereka kuasai, Pastor? Ya, masing-masing kursus itu punya tuntutannya yang berbeda-beda. Seperti Microsoft, contohnya Word saja. Setiap anak yang mengambil kursus Word itu diharapkan bisa mengoperasikan Word sesuai dengan kriteria yang kami minta. Atau motor untuk di bidang teknik. Untuk yang motor diharapkan anak-anak itu mengerti kelistrikan motor, bisa bongkar motor sendiri dan akhirnya merangkai motor juga sendiri, bisa servis motor juga paham. Atau di bidang kelistrikan mereka bisa menginstalasi listrik rumah itu sendiri. Atau di bidang AC juga sama, mereka diharapkan setelah kursus itu bisa servis, bisa pasang dan tahu troubleshooting-nya. Sejauh yang terjadi selama ini, apakah dari pihak BLK Salesian Don Bosco juga menyalurkan lulusan-lulusan dari sini atau bagaimana, Pastor? Ya, untuk penyaluran pertama-tama harus ditanamkan bahwa ini balai latihan kerja, bukan balai penyaluran pekerja. Maka kami tidak menyalurkan para pekerja, kami mempersiapkan para pekerja supaya siap masuk dunia kerja. Tentu ada beberapa perusahaan yang mau bekerja sama, yang mengharapkan lulusan dari sini bisa langsung kerja di sana. Kami mempersiapkan pekerja, bukan menyalurkan mereka. Ya, jadi untuk disalurkan ada memang peluang supaya mereka bisa bekerja di satu tempat tertentu, misalnya di BCA, peluang magang, sekali lagi itu peluang, bukan pasti. Ya, tidak ada jaminan bahwa mereka akan diterima, tapi setelah kursus mereka punya peluang untuk magang di BCA sana. Ya, jadi apakah disalurkan? Dalam satu sisi iya, di sisi lain tidak. Begitu ya. Jadi harus dipahami bahwa ini pelatihan kerja, bukan penyaluran pekerja. Ya. Apakah Pastor punya data dari sekian banyak alumni atau lulusan dari
BLK Salesian Don Bosco ini berapa persen yang terserap oleh lembaga kerja? Untuk data resminya kami biasanya itu tidak punya, ya, karena susah untuk meminta anak-anak store muka di sini kalau sudah terima kerja, karena biasanya kalau sudah terima kerja ya menghilang begitu. Tapi untuk garis besarnya sekitar 70% atau 80% lulusan kami diserap dunia kerja. Luar biasa tuh Pastor. Ya, Besar itu. besar ya. Semenjak BLK ini berdiri tahun 2002 sampai sekarang tahun 2024 ini, apakah ada kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan atau hambatan, mungkin hambatan juga dari masyarakat sekitar atau apapun, sejauh pengamatan Pastor bagaimana Pastor? Pertama-tama untuk hambatan dari masyarakat sekitar itu tidak ada. Sejauh saya mengalami, masyarakat sekitar senang dengan kehadiran BLK Don Bosco karena membantu anak-anak mereka juga. Terlebih kami juga punya fasilitas yang cukup baik dalam olahraga, so mereka bisa datang sini menggunakan lapangan bola, lapangan basket. Hambatan dari mereka itu tidak ada buat saya. Hambatan yang atau tantangan saya lebih melihatnya untuk BLK Don Bosco adalah mencari penyerapan di dunia kerja untuk anak-anak kita. Supaya setelah kursus itu mereka paling minimal punya pengalaman magang. Kalau tidak bisa 1 tahun, ya 2-3 bulan cukuplah untuk mereka merasakan dunia kerja. Begitu. Itu tantangan yang saya lihat sekarang sih ya. Karena banyak sekali orang-orang tua yang datang ke sini membawa anak-anaknya, mengharapkan setelah kursus itu BLK juga bisa mencarikan pekerjaan untuk mereka. Yang notabene-nya sekarang kami belum mampu untuk sampai ke situ. BLK Salesian Don Bosco ini berdiri dan memberikan pelayanannya. Dan Pastor Advent sekarang menjadi direktur di sini. Bolehkah Pastor memberikan refleksi atas karya-karya kongregasi melalui BLK Don Bosco ini dalam terang karisma pendiri Santo Yohanes Bosco, Pastor? Baik. Kalau saya merenungkan ya, BLK ini berdiri mulai dari tanah biasa sampai akhirnya menjadi gedung besar luar biasa seperti ini. Itu punya juga dasar dari Santo Yohanes Bosco. Bahwa Santo Yohanes Bosco memulai karyanya dari mimpi di umur 9 tahun. Bagaimana mamanya memprediksikan bahwa Santo Yohanes Bosco pada akhirnya nanti setelah dewasa bisa menjadi imam dan menggembalakan banyak domba-domba. Kami juga sama, kemanapun kami pergi, mulailah dengan mimpi yang sederhana, tapi berusaha untuk mewujudkannya. Di sini anak-anak datang juga dengan mimpi. Mereka membawa mimpinya supaya setelah kursus mereka punya keterampilan, kemampuan, dan akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih baik di dalam masyarakat. Entah memiliki usaha sendiri, entah dalam dunia kerja pada umumnya, supaya mereka mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Jadi BLK ini hadir pertama-tama dari mimpi Don Bosco. Kedua, mau mewujudkan, membantu anak muda mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Supaya mimpi kita bersama itu pada suatu saat kita berkumpul sebagai satu keluarga Don Bosco. Ya, anak-anak itu bukan saja yang menjadi keluarga Don Bosco orang Katolik, tapi juga di sini Muslim yang berjilbab juga. Saya mengatakan kalian anak-anaknya Don Bosco. Don Bosco itu seorang imam Katolik, tapi dia mencintai orang muda, bukan yang Katolik saja, semua. Jadi di sini membantu orang muda mewujudkan mimpinya, seperti Don Bosco mewujudkan mimpinya. Nah ini terakhir Pastor, apakah ada pesan-pesan yang ingin Pastor Advent sampaikan kepada siapa saja? Silahkan Pastor. Ya, pertama-tama pesannya tentu untuk orang muda. Ya, di sekitaran Tangerang ataupun di Jakarta. Mari datang kursus di BLK kami ini. Menyediakan kursus yang begitu banyak dengan fasilitas yang cukup lengkap. Tapi masih banyak juga peluang dalam dunia kerja yang bisa terisi oleh orang-orang muda yang punya keterampilan yang bisa kami bantu tentunya di BLK ini. Jadi saya mengundang untuk orang muda datang ke BLK Salesian Don Bosco ini. Lihat dan bermimpi bersama dengan kami. Pesan yang kedua saya menunjukkan kepada orang-orang yang memiliki usaha begitu ya, mereka yang memiliki lapangan pekerjaan.
Mari datang ke tempat kami, melihat para pekerja, orang-orang muda ini yang sudah siap untuk masuk dalam dunia kerja. Semoga kita bisa menjalin kerjasama, supaya anak-anak muda ini yang mau memulai mimpinya, mulai mewujudkan mimpinya, bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu, bisa diterima di tempat Bapak Ibu. Supaya anak-anak muda ini memberikan impak yang lebih besar, bukan saja untuk keluarganya, tapi juga pada akhirnya untuk bangsa dan negara kita. Dan pesan yang ketiga, untuk gereja pada umumnya, atau paroki-paroki pada umumnya. Pertama-tama dan terutama juga BLK ini berdiri di bawah naungan Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Maka saya mengharapkan dari paroki-paroki mau juga mengirimkan orang-orang mudanya, terutama tentu mereka yang membutuhkan untuk memiliki skill dan kemampuan sehingga siap masuk dalam dunia kerja. Bisa datang ke BLK kami ya untuk kursus dan mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa membantu gereja pada umumnya dan masyarakat juga pada dasarnya, sehingga akhirnya BLK ini memberikan impak bukan saja untuk gereja tapi untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Pastor sudah menerima kami di sini. Terima kasih banyak juga sudah berkunjung. Iya. Saudara-saudari, satu pesan yang disampaikan oleh Pastor Advent tadi bahwa gereja hadir. Gereja hadir untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat, salah satunya lewat BLK Salesian Don Bosco ini. Semoga tayangan kami ini memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa kehadiran kita hendaknya juga memberi terang, garam, dan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang membutuhkan bantuan kita. Kami akan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda sekalian selalu sehat, diberkati Tuhan. Sampai jumpa.